Nggak ada suaranya, Ustazah. Oh ya, Masih belum ada suara, Ustazah. iya belum, belum Umar. Ini dulu sepertinya teknis ya. Ini kan Ah, eh, pakai ini, nah, pakai dua device sebentar ya. ya iya Ustazah. Hmm.
gitu saya pakai ini aja ya, pakai HP. Suaranya agak menggema, Ustazah. Iya, tes. Ya, udah. Suaranya pakai HP. Ini kan dipakai speaker kemarin, jadi mungkin Ya, gangguan teknis. ya. Jelas, Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di layar ibu-ibu semua itu ada kode rekamannya nggak ya? Ada ya? Ada, Ustazah. Baik. Kita lanjut ke kimah ya. Kemarin terakhir kita belum selesai ya di kimah yang pertama. Kimah itu harus tercapai ya pada diri anak di usia 10 tahun. Itu secara konsep Islam yang diadopsi oleh Ustazah Najah As-Sabati. Nah, 4 kimah itu adalah Al-Qimatul Ruhiyah, kemudian Al-Qimatul Insaniyah, yang ketiga Al-Qimatul Khuluqiyah, dan yang keempat Al-Qimatul Madiyah. Nah, kita sudah belajar di Al-Qimatul Ruhiyah, yaitu terrealisasinya nilai ruhiyah di dalam perilaku anak-anak kita. Dengan mengikat ya ruhiyah tadi, ya mereka mengikat ruhiyah tadi itu sejak kecil. Dengan apa? Dengan akidah Islamiyah dan juga mengajarkan mereka tentang syariat. Ya, syariat Islam berupa ibadah, muamalah, dan juga sistem hukum yang lainnya. Nah, itu sudah ya, beberapa tips juga sudah disampaikan oleh Ustazah Najah Syabatin, bagaimana menanamkan, ya, mengajarkan kimah ruhiyah ini. Yang pertama kan mengajarkan doa-doa, kan itu ya, mengajarkan Al-Quran, kemudian itu ya, baru 2 itu kemarin ya, kemudian mengajarkan anak ya tentang ada di antaranya kan sholat ya, mengajarkan sholat Al-Quran dan sholat dan juga syariat yang lain. Nah, yang menutup aurat kemarin juga sudah disampaikan juga. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Ini ke bagian yang ini ya, insya Allah. Qala al-musannifu al-ustazah Najah As-Sabati ya. Qala al-musannifah al-ustazah Najah As-Sabati rahimahallahu ta'ala fi kitabihha Asasiyatu Tarbiyatil Atfal wa nafa'ana Allahu biha wa ulumiha fid dharain. Kama yang bagi ini yang berikutnya ya, yang kimah ruhiyah itu, kimah ruhiyah ya, kimah ruhiyah tadi adalah nilai ruhiyah, nilai kesadaran berhubungan anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu bil aqidatul islamiyah, ya, dengan akidah Islam. Nah, kama yang bagi lil walidaini ta'lim, ya, ta'lim al-atfal, sebagaimana seyogianya bagi kedua orang tua itu mengajarkan anak-anaknya apa, hubbullahi, ya, hubballahi wa hubba nabi. Nah, ya, mencintai Allah dan juga mencintai nabinya. Nah, ini ada hadisnya ini, ya. Makanya kenapa kurikulum kita itu berbasis akidah Islam? Karena pertama kali yang hendak kita tanamkan, ya, kepada anak kita itu adalah mencintai Allah, ya, dan mencintai nabinya. Nah, dalam hadisnya itu juga mencintai ahlul bait, ya, mencintai Al-Quran. Yang berikutnya itu. Nah, bagaimana kita menanamkan, ya, rasa cinta anak-anak kita terhadap Allah? Makna hubbullah itu kan tentunya wujud dari gorizah tadayun, ya. Itu berbeda dengan cinta anak kepada kedua orang tua, itu wujud dari gorizatun naur. Nah, tapi kalau cinta anak kepada Allah itu wujud dari apa namanya, memenuhi atau memuaskan gorizah tadayun, ya. Jadi makna cinta di sini adalah ita'atullah, ya, mentaati Allah. Nah, maknanya begitu. Kemudian wa hubban nabi, ya, dan mencintai nabinya, sama, ya. Maknanya adalah ittiba, ya, Rasul, mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah makna hub, ya, makna cinta. Wadzalika, dan demikian pula bizikri maghazi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa siratihi. Dan demikian pula dengan menceritakan, ya, mengisahkan, menyebutkan tentang peperangan Rasul. Maghazinya Rasulullah SAW, wasifatihi, dan sifat-sifat karakteristik Rasulullah SAW, wasiratihi, dan juga adalah profilnya, ya, profilnya Rasulullah SAW, sirahnya, perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. Yaqulu ahadus sahabati, berkata salah seorang sahabat, kunna nu'allimu auladana, dulu kami itu mengajarkan anak-anak kami maghazi Rasulullah, kama nu'allimuhum asirata minal Qur'an, asurata minal Qur'an. Dulu kami itu mengajarkan anak-anak kami tentang perang, ya, peperangan Rasulullah SAW, sebagaimana kami juga mengajarkan kepada mereka surah, ya, dari Al-Quran. Kalau saya masih punya anak kecil, ya, kalau masih punya anak kecil pengen mengulang yang kayak gini. Ya, dulu, ya, banyak yang terlewat. Anak pertama, ya, anak kedua, ya, terlewat gitu. Pokoknya nggak optimal gitu menceritakan. Ada tapi tidak optimal. Sekiranya kita mau mengoptimalkan itu sungguh luar biasa, ya, putra-putri kita akan terpenuhi gorizah ruhiyahnya, akan terwujud kimah ruhiyahnya, akan terpenuhi gorizah tadayunnya, ya, dengan baik, dengan pemuasan yang sempurna, ya. Maka itulah yang membuat kualitas generasi itu jauh lebih baik. Sejak kecil yang mereka dengar itu adalah cerita-cerita keagungan, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesatriaan Rasulullah dan para sahabat, begitu, ya. Mereka mendengar cerita kewibawaan kaum muslimin, haibahnya Rasulullah dan para sahabat, ya, serta seluruh kaum muslimin. Kalau itulah yang didengar
oleh anak-anak kita itu. Mungkin dari dulu ya, saat ini generasi itu jauh lebih hebat begitu ya. Nah, tapi tidak ada kata terlambat ya. Saat ini juga kita juga harus eh, banting setir ya, banting setir untuk lebih menguatkan ya anak-anak kita di Sakofah ya, Sakofah Syabab Sigor gitu ya, Sakofahnya para pemuda junior itu ya. Gen sekarang itu bukan lagi Gen Z yang sedang kita siapkan, tapi gen apa ya. Anak-anak yang seusia sekarang yang usia-usia SD, usia-usia TK itu kan gennya gen alpha ya. Ya, Gen Z-nya sudah pada SMA, sudah pada kuliah. Ya, itu ya yang banyak loss juga ya ketika mendidik mereka. Nah, itu yang berikutnya tadi ya tentang hikmah ruhiyah. Nah, ini yang terakhir ya. Kama yang bagi tarbiyat auladi ala muraqabatillahi fi af'alihim wa tasarrufatihim wal khawfi minhu wa ta'atihi wal abdi an nawahihi ya. Sebagaimana seyogianya seharusnya mendidik anak-anak itu untuk apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang ini di dalam pendidikan kita. Yang kurang dalam mendidik anak-anak kita itu adalah muraqabatullah. Nah, banyak kita dapatkan Gen Z itu saat ini lebih mudah berbohong, lebih mudah berdusta, lebih takut kepada orang tuanya ketika dia bermaksiat ya dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepanjang dalam pengawasan orang tua dia itu terlihat soleha, terlihat soleh, baik kan gitu ya. Menghafal Al-Quran gitu. Tapi bisa saja di luar pengawasan orang tuanya dia tidak seperti itu ya, melakukan kemaksiatan. Maka muraqabatullahnya uh, kurang ya, kurang tertanam. Ya, kita lebih sepertinya ya menghafal Al-Quran bagi anak-anak usia junior itu ya, usia-usia SD itu bagus ya, sangat-sangat bagus ya. Dia bisa hafal sekian juz dan sebagainya. Tapi menurut saya memahami juz 30 itu ya, memahami surat An-Naba sampai surat An-Nas itu di fase junior tadi jauh lebih bagus. Ya, memahami isinya karena di situ kaitannya dengan akidah yang cukup mendalam. Ya, dan juga kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Allah dalam surat itu adalah kejadian-kejadian hari kiamat yang menggentarkan jiwa gitu ya, sehingga membuat mereka harus terwujud dalam dirinya untuk senantiasa diawasi oleh Allah karena kelak di hari kiamat itu kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, sementara juz 30 itu banyaknya ke situ ya. Semisal misalnya di surat Al-Infitor misalkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza as-samaa'u fatarat gitu ya. Apabila langit itu terbelah ya. Terus wa idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat ya. Dan apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan ya di bumi. Terus wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut itu diluapkan ya, meluap ya ke daratan. Kemudian berikutnya wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur itu dibangkitkan, dikeluarkan. Nah, itu kan kita sambil mengajak anak-anak kita membayangkan itu kan. Bayangkan itu. Kemudian kan wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Begitu dia dibangkitkan dari kubur, dia akan mengetahui
dirinya akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan, ya, dan apa yang dia lalaikan. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, gitu kan. Wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu terhadap Rabbmu, ya? Ma gharraka, memperdayakan kamu, ma gharraka bi rabbikal karim, ya. Di hadapan Allah Rabbmu yang mulia, apa gitu kan. Nah, di situ selanjutnya itu jadi ayat-ayat yang menguatkan akidah, ya. Jadi anak-anak penghafal Quran itu sekarang, ya, di usia-usia SD itu baiknya itu juga dibacakan terjemahannya, terus dijelaskan, ya, makna-maknanya itu. Untuk lebih apa? Lebih tarkis akidahnya, sehingga muraqabatullahnya tadi terjaga. Dan di surat Al-Infitar itu juga ada kan, wa inna lahum lahafizun, dan dia sesungguhnya pada mereka itu ada penjaganya. Ya, wa inna lahum lahafizun. Kan ada berikutnya tuh ada kiroman katibin, gitu ya. Ada yang mengawasi, ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Nah, ini muraqabatullah. Di dalam perbuatan-perbuatan mereka dan perilaku-perilaku mereka, dan wal khaufi, dan rasa takut minhu, ya, kepada Allah, wa ta'atihi, dan taatnya kepada Allah, wal bu'di an nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruwiyah anna mualliman, diriwayatkan bahwasanya seorang guru, mualliman, amara talabahu, memerintahkan, ya, siswa-siswanya, ayah durah, ya, untuk datang, ya, kullu wahin, setiap mereka itu datang membawa, minhum, ya, setiap mereka itu datang membawa, apa yang harus dibawa itu adalah dujajatan wa sikinan, membawa ayam dan juga membawa pisau. Falamma ahdaratul labu dzalika, dan tatkala siswa-siswa itu telah hadir, ya, qala lahum, maka muallim tadi berkata kepada mereka, uridu, aku ingin, ayyadhhaba kullu wahidin minkum, kalian setiap dari antara kalian itu pergi ila makanin, ya, ke suatu tempat, la yarahu fihi, di mana kalian tidak melihatnya, seseorang pun tidak melihat seorang pun di tempat itu. Wa yadhbahu dujajatahu, dan menyembelih, ya, dan mereka itu menyembelih, ya, menyembelih, disitulah kalian menyembelih ayam kalian tadi, itu kata guru tadi itu, ya, disuruh bawa ayam, bawa pisau, maka siswanya membawa semuanya. Kemudian si guru itu merintahkan muridnya untuk pergi ke suatu tempat di mana dia tidak dilihat oleh seorang pun, ya, tidak melihat seorang pun, disitulah dia menyembelih ayamnya tadi. Fadzahabal jami'u, maka pergilah semuanya, wadzabahu, dan mereka itu menyembelih dujajatihim, ya, menyembelih ayamnya, summa adu, kemudian mereka kembali ilal muallimi, ya, kemudian mereka kembali kepada gurunya, illa wahidan, ya, kecuali ada seorang yang tidak membawa sembelihannya itu, ada seorang siswa. Faqala lahul muallim, maka guru itu berkata, ya, dikasih sepertinya pernah kisahnya ada seperti demikian, ya. Gurunya itu berkata, limadza lam tadbah dujajatak, ya, kenapa engkau tidak menyembelih ayammu? Qala, ya, berkatalah si Thalib tadi, li'anni, ya, la'anni, sungguh aku, lam ajid, ya, aku tidak menemukan makanan satu tempat pun, la yarani fihi ahadun, di mana seseorang tidak melihatku di tempat itu, kata si Thalib tadi. Wa kullu makanin,
maka seluruh tempat adhabu ilaihi yang aku pergi ke sana, yurani Allah fih, Allah itu melihatku di tempat itu, kata si murid tadi. Nah, ya, murid itu dia mengatakan ya nggak luput gitu ya, dimanapun aku berada itu nggak luput dari pengawasan Allah. Allah selalu melihat dimanapun aku menyembelih ayam itu, begitu ya. Faqala mu'allim, maka berkata mu'allim itu ahsanta ya, engkau benar, bagus banget gitu ya ininya ya, perilakunya, akidahnya ya, muraqabatullahnya. Hadat darsu, inilah pelajaran allazi aradtukum, yang aku inginkan kepada kalian, anta ta'allamuhu, untuk diajarkan kepada kalian gitu ya. Yajibu an ta'rifu, wajib kalian itu mengetahui, annallaha mutalli'un alaikum, sesungguhnya Allah itu melihat kalian, faturakibuhu, maka ya mereka ya harus merasa diawasi ya oleh Allah. Dimana Allah mengawasi kalian fi sirri wa ya, di dalam walau tidak tampak atau maupun terang-terangan. Gitu ya ininya di ruhiyah tadi ya, di ruhiyah tadi. Dia bocor. Nah, itu kimah yang pertama ya. Apa saja kemarin yang kita bahas ya, yang untuk ruhiyah itu yang harus ditanamkan? Nah, ini ada berapa ya? Ada berapa ya? Kemarin sudah kita pelajari itu. Yang pertama adalah doa ya. Oh, bukan doa. Iya betul. Doa, kemudian membaca Al-Quran dan sholat, taat syariat berarti ya. Kemudian muraqabatullah. Ya. Itu ilmu ya, ilmu yang harus kita amalkan untuk dalam mendidik anak kita. Ya, dari target-target kimah yang hendak kita raih itulah kita membuat desain ya untuk pendidikan anak-anak kita gitu. Ya, jadi ada target yang hendak kita capai. Asani, yang kedua, al-qimatul insaniyah ya. Kimah yang kedua itu adalah kimah insaniyah. Ya. Laqad aujadallahu Laqad aujadallahu fil insani, sungguh Allah itu telah menciptakan pada manusia itu gorizatan nau, ya, gorizah nau, gorizah melestarikan keturunan, atau dalam bahasa kerennya ya sekarang itu naluri berproduksi. Nah, gitu ya. Berproduksi, melahirkan anak. Wahya khasiyatun fil insani, dan dia itu adalah khasiat ya, khasiat suatu benda ya, khasiat karakteristik ya, atau khasiat pada manusia. Tadafa'uhu lil muhafazati, mendorong dia untuk menjaga ala baqa'in nau'il insani, menjaga kelestarian jenis manusia, spesiesnya ya, terjaga. Kalau kita nggak dikasih gorizana oleh Allah, ya maka nggak ada manusia. Wa min mazahir hadhil gorizati, dan di antara fenomena goriza ini adalah awatiful ubuwati, ya, perasaan kebapaan, wal banuah ya, perasaan keanakan, wal umumah ya, perasaan keibuan. Kita perempuan ya punya rasa keibuan, itu adalah bagian dari gorizah nau. Walaulah hadhil awatifu, jikalau tidak ya perasaan ini,
La naqridul jinsil basyari. Kalaulah perasaan ini tidak ada, maka tidak ada pula jenis manusia yang akan lestari ya, jenis manusia itu. Kemudian walima dan untuk tidak juga ada bersabar ya, tidak juga ada kesabaran kepada orang tua ya, sabar dari orang tua. Ini tidak ada juga ya. Kalau tidak ada gorizanau, maka tidak akan ada kesabaran ya bagi orang tua ala riayati abnaiha dalam mengurusi anak-anaknya. Wa di maqama bikafalatihim, dan tidak ada pula misalkan kedua orang tua itu untuk membesarkan mereka tarbiyah ya, tarbiyatihim, dan juga mendidik mereka. Terus wasahli alaihim fi marad ya, fi maradihim, dan juga selalu siaga gitu ya kepada anak-anaknya di dalam ketika anaknya sakit. Ya, wan nazari fi masalihim, dan juga tidak memperhatikan kemaslahatan mereka. Ya, Gorizah Nau itu merupakan sebuah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Gorizah Nau tadi, nah ini kimahnya kimah insannya ya. Dari Gorizah Nau tadi itulah nanti akan terrealisasi kimah insannya itu ya. Kita lihat firman Allah Ta'ala. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak-anak itu perhiasan. Emang disenangi ya. Namanya perhiasan itu pasti menyenangkan gitu ya. Pasti terasa indah dan juga membahagiakan. Wa qala ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata ya, mereka berdoa, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami berupa pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami itu qurrata a'yun ya, sedap dipandang mata. Waja'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami imam ya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi pemimpin. Kita adalah imamul muttaqin ya, keluarga yang menjadi imamul muttaqin. Tapi di sini yang harus digaris bawahi itu adalah bahwa manusia itu punya gorizah now, di mana dia menginginkan keturunannya lestari ya, dengan bagaimana, dengan dia memandang keturunan itu sebagai perhiasan ya, sebagai sesuatu yang indah dan juga qurrata a'yun ya, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa itu berarti dipikirkan oleh orang tua itu anaknya ya, kelak nanti setelah sepeninggalan dia itu anak itu adalah anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dia memikirkan keturunannya begitu ya, agar tetap lestari gitu ya. Nah ini Gorizana Al-Furqan ayat 74. Muqabilu hadhil awatifil jiyasyah ya. Itu diterima ya perasaan-perasaan yang meluap ini ya. Allati wa allati tahmil, untuk apa? Untuk menjaga al-atfala, anak-anaknya. Wa tusaiduhum ya, dan juga untuk menolong anak-anak mereka itu fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Tolaba ya, tolabum minal auladi, meminta ya dari anak-anak mereka itu mahabbata walidaihim, mencintai kedua orang tuanya, wa ma'rifati haqqihim, dan mengetahui hak-hak mereka, wa ihtiramihim bibirrihim, dan menghormati mereka dengan berbuat baik kepada mereka, wa ta'atihim, dan mentaati mereka, wal ihsani ilaihim,
dan berbuat ihsan kepada mereka, wal qiyami ala khidmatihim, dan menegakkan ya pelayanan mereka fil kibari ya pada saat mereka sudah tua, berkhidmat. Nah, setiap orang tua juga menginginkan seperti itu ya, anaknya di saat dia tua itu anak-anaknya itu berkhidmat ya, anak-anak itu soleh semua, soleh soleha, kemudian juga qurrata a'yun, pasti seperti itu perasaannya kan. Kemudian ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Al-Isra ya 24, 23, 23, 24. Dan Allah telah menetapkan ya agar engkau menyembah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dan kepada orang tuamu itu ihsan tatkala mereka sampai ya di sisimu itu udah masa tuanya ya, salah satu di antaranya sudah tua atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah membentaknya, berkata atau ya kepada ayah bundanya, wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya itu dengan perkataannya mulia ya. Wahfid lahuma, maka rendahkanlah kepada keduanya itu janahadzulli ya, jadi merendahkan sayap ya, sayap itu bahasa kiasannya itu ya, merendahkan ini deh kepada kedua orang tua itu minar rahmati ya, dengan penuh kasih sayang, wa qur rabbirhamhum kama rabbayani shaghira, dan doakanlah kepada Allah ya bahwa ya Allah kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya itu telah mendidik aku di waktu kecil. Seperti itu awalnya kayak gitu ya, anak sayang kepada orang tuanya karena dulu ayah orang tua sayang kepada anaknya ya, membesarkannya. Akhirnya si anak itu kan balik sayang kepada orang tuanya tadi begitu. Ego Rizanau itu ya, awalnya begitu fenomenanya, anak menyayangi kedua orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fi ridal walidain ya, bahwa ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatallahu fi sakhtil walidain, dan murkanya Allah itu ya dalam murkanya orang tua. Wala yakiful amra indal ihsani ilal walidaini bal yata'addal ihsan lil walidainil ihsan ila kulli man lahu sillah ya. Dan tidaklah berhenti perkara di sisi ihsannya seorang anak ya itu semua ya, kalau sekiranya si orang tua tadi ya, kedua orang tua tadi itu sudah wafat, maka ihsannya seorang anak nggak akan terputus ya, bahkan terus melampaui ihsan tadi, lil walidainil ihsannya tadi, ke ila kulli man lahu, kepada seluruh orang yang lahu silah, mana orang tua tadi menjadi silah menjadi interaksi ya, akhirnya kan interaksi kepada ini
Jadi berlanjut ihsannya seorang anak tadi kepada hubungan-hubungan orang tua, min sodikin ya, dari teman-temannya, au qaribin, atau kerabatnya ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya, minal birri, di antara albir ya, kebaikan itu antasila siddiq ya, antasila siddiqa abik ya, menjalin hubungan ayahnya ya. Ketika ayahnya telah tiada, kemudian si anak tadi itu, di antara ihsan itu adalah menjalin hubungan dengan teman ayahnya. Nah, itu ya, teman ayahnya. Nah, wa minal quyumul insaniyah aidun. Itu merupakan bagian dari kimah insaniyah. Awalnya kan kimah insaniyah itu saat si anak itu menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Awalnya kan begitu kan ya. Dia sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, berikutnya si anak itu juga menjalin hubungan dengan kerabat orang tuanya atau teman-teman orang tuanya. Nah, itu adalah kimah insaniyah. Ya. Antah suna ila jiron. Nah, juga berbuat baik kepada tetangganya, wal asdiqai, dan juga kepada teman-temannya, wal muqarrabina, dan kekerabatannya, kerabat-kerabatnya khasyatan, secara khusus, wan nasi ammah ya, dan manusia secara umum, yang akhirnya juga kan pada tetangganya, terus kepada RT-nya, RW-nya gitu ya. Jadi juga meluas seluasnya. Itulah kima insannya itu, si anak berlaku ihsan ya. Ihsan. Wa anta ta'awanaha, kemudian menolong, saling menolong ma'ahum, di antara mereka, watu sa'idu ya, watu sa'ida fi qodoi hawaijihim, dan juga saling membantu di dalam kebutuhan ya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil abdi. Allah itu dalam pertolongan seorang hamba, makanan abdu fi auni akhihi, di mana seorang hamba tadi dia menolong saudaranya. Jadi kalau ingin menolong orang lain, ya Allah, ketika kita menolong orang lain atau ketika anak-anak kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong ya. Waqala aidan, dan berkata juga Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhi ya, wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Waqala aidan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Ya, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian itu apa yang kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Kemudian qala ta'ala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Nah, itu dijelaskan di sini adalah di dalam surat Al-Fussilat ayat 343 ya. Nah, ayat 343 itu Allah mengatakan bahwasanya faida idfa billati ya. Sebentar. Ya. Dikatakan di situ adalah idfa billati, tolaklah kejahatan itu. Nah, itu ya. Idfa itu. Itu kan ada ayat yang sebelumnya. Billati hiya ahsan. Ya, kejahatan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, maka orang yang dahulu bermusuhan denganmu adawatan ka'annahu waliyun hamim ya, seolah-olah dia adalah teman baik yang setia ya. Nah, jadi kalau orang berbuat jahat itu harusnya dibalasnya dengan kebaikan. Ya. Seperti itu ya untuk kimah
insaniyah. Jadi kimah insaniyah itu muncul dari Gorizatun Naum. Kalau kimah ru'yah tadi itu munculnya dari Gorizatut Tadayun ya. Gorizatut Tadayun. Jadi itu berarti relate ya, apa yang menjadi karakteristik manusia ya, yang mempunyai potensi ya, potensi kehidupan, Hokotul Hayawiyah, itu sejalan dengan ajaran Islam dalam memenuhi itu. Jadi kimah ruhiyah itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Gorizah Tadayun. Ya. Sementara kimah insaniyah itu untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan Gorizah. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas ya sore hari ini. Ya, nanti ini kita buka diskusi ya. Selanjutnya nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke dua kimah berikutnya. Saya serahkan kepada Ya, baik. Sasakillah yang kasirah Ustazah. Masya Allah kita di sore hari ini sudah masuk ke kimah insaniyah begitu ya. Silahkan bagi ummahat atau akhwati fillah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dengan melalui fitur chat atau dengan fitur raise hand gitu ya, dengan membuka mikrofonnya. Ini kita sudah 2 kimah gitu yang kita bahas, mungkin keterkaitannya lebih kepada Anda ya, bagaimana kita menanamkan begitu ya kimah-kimah itu, terutama mungkin untuk usia anak usia dini. Silahkan. Oh ya, silahkan Ummah Hamidah. Ya, syukuran Ustazah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustazah sampaikan di Quran surat Al-Isra tadi kan dikatakan bahwa anak-anak itu akan berbuat baik kepada orang tua yang berbuat baik kepada anak-anaknya gitu kan. Jadi menarik, saya langsung connect nih Ustazah kepada kisah yang viral baru-baru ini. Ada anak artis Ustazah yang sampai tidak mengakui lah ibunya begitu ya. Luar biasa lah perseteruan antara si anak sama si ibu gitu ya, sampai dia tidak mengakui ibunya gitu. Lalu netizen rame-rame nih Ustazah menghujat si anak tersebut seperti itu ya kan, menghujat anak tersebut yang memang kalau kita bilang anaknya salah juga gitu ya. Lalu saya ada tulisan lah ya dari teman-teman ngaji kita, teman-teman ngaji kita tuh, bahwa ya wajar sih anaknya seperti itu. Jadi wajar sih anaknya seperti itu karena si ibu pun suka melakukan tadilah ya pergaduhan sama orang lain, sekarang kena batunya sama anaknya gitu lah. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu kan, memanglah kalau misalnya kita hari ini saya pun termasuk anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang tua, tapi ngaji gitu alhamdulillah gitu. Saya mau nanya tuh begini Ustazah. Ya Allah, ributnya bentar dulu. Jadi pada Ustazah banyak iklannya, bocil-bocil. Jadi jadi yang mau jadi pertanyaan saya itu begini Ustazah, pengen memberikan yang terbaik kepada anak-anak begitu Ustazah ya, tapi tadi ya suasana hati juga kadang-kadang tidak mendukung, kadang-kadang nanti bisa menjadi luka pengasuhan begitu kepada anak-anak begitu Ustazah. Kalau ikut kajian parenting begitu kan Ustazah, baik sama Ustazah ataupun sama, pernah juga ada sama guru-guru yang lain lah begitu. Itu rasanya aduh ya Allah, spek bidadari gitu ya kan Ustazah, harus bagus, harus begini begitu Ustazah. Apalagi kalau nengok Nikita Willy gitu ya kan Ustazah, Masya Allah, tabarakallah gitu ya kan. Jadi ini mau jadi pertanyaan tuh gimana sih Ustazah supaya
pasti adalah luka pengasuhan kepada anak-anak tadi gitu. Jadi supaya ini diri kita gitu ya, memberikan yang terbaik kepada anak, cuman ternyata kitanya yang memberikan luka kepada anak gitu, dan itu membekas di ingatan mereka. Itu Ustazah, terima kasih. Dan fenomena yang anak artis itu ya Ustazah, mohon tanggapannya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Ustazah Fitri. Ya, ya, boleh Ustazah, silakan. Kalau di dalam sistem sekuler ya, dan sistem liberal, juga liberal demokrasi atau kapitalisme demokrasi ini, apapun fenomena hubungan anak dengan orang tua bisa saja terjadi gitu ya, fenomena buruk. Mungkin yang terviralkan ya itu begitu ya. Tapi sebenarnya yang nggak viral juga banyak, ya kan? Nah, sebenarnya gitu. Bahkan ada yang membunuh segala kan anak itu kepada orang tua. Fenomena seperti itu kan kita nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah ulah ya. Faktornya adalah karena ibu dan anak itu semata itu. Ini lebih kepada sistemik ya sebenarnya. Ya kenapa ibunya itu kasar? Nah itu kan karena tidak terdidik dengan baik sebagai seorang ibu. Pendidikan yang mana saat ini yang menyiapkan ibu yang soleha? Nggak ada. Ya kan oleh negara ya maksudnya. Negara itu juga tidak menyiapkan setiap anak perempuan itu adalah calon ibu yang soleha, kan nggak begitu. Yang disiapkannya bagaimana setiap anak perempuan itu kelak setelah sekolah dia bisa mendapatkan materi. Nah itulah. Belum yang lain-lainnya. Jadi interaksi ibu dan anak tadi tidak dibangun dengan dasar Islam itu akan seperti itu adanya. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan tadi di kitab Ustadzah Najah Sabatin itu tobi'inya begitu. Alaminya akan seperti itu. Ketika kedua orang tuanya ini merawatnya dengan baik, ya, mendidiknya dengan baik, memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, insya Allah itu ada timbal baliknya ada. Tobinya begitu. Nah, kalau nyaris nggak ada itu ya ketika orang tua sudah memenuhi ya hak-hak anaknya secara Islami, kemudian si anak ini jadi tidak soleh itu jarang ya jarang. Mungkin hanya ada mungkin enggak ya ada dicontohkan dalam Al-Quran itu ya seperti anaknya Nabi Nuh ya. Mungkin sudah dididik dengan baik ya, tapi tetap kafir misalkan begitu. Itu bagian dari ibrah atau teladan buat kita bahwasannya apa yang sudah diikhtiarkan oleh orang tua misalkan ternyata kodoknya enggak seperti yang diharapkan, itu artinya memang Allah menghendaki lainnya mungkin begitu ya di lingkaran yang kita tidak kuasai begitu. Nah, tapi naudzubillah kita nggak menginginkan demikian karena Allah pasti sayang ya kepada setiap ibu yang sudah atau orang tua ya sudah mendidik anaknya dengan baik, ya berharap anaknya juga qurrata a'yun, anaknya juga soleh solehah. Insyaallah demikian. Namun sesungguhnya ya ketika si anak itu sudah dewasa, dia nggak bisa mengatakan bahwasannya dia akan memperlakukan hal yang sama ya, buruknya gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh ibunya ketika dia tahu ibunya ini berlaku buruk kepada dirinya. Gitu. Nah, ketika dia sudah dewasa, si anak ini yang seharusnya terdidik dengan baik lah ya.
terdidik dengan baik. Ini anaknya juga nggak terdidik dengan baik juga begitu. Itu masalahnya. Nah, ketika dia mendapatkan ibu yang fasik lah ya, suka memukul, suka selingkuh dan sebagainya itu bukan berarti si anak ini juga boleh membalas, ya, membalas keburukan. Enggak gitu, karena ini hukum yang berbeda ya, dua hukum yang berbeda. Perintah Allah terhadap anak birrul walidain, gitu, ya. Nah, meskipun orang tuanya durhaka, ya kalau bilangnya durhaka ya, ada ibu durhaka kan sekarang ya. Kalau orang tuanya itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada anak-anaknya. Bukan berarti si anak ini boleh juga durhaka begitu. Melakukan kedurhakaan juga terhadap syariat. Nggak bisa ya. Karena perintah Allah pada orang tua itu birrul walidain. Seperti itu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dia berkata yang baik. Kemudian apa namanya? Yang disampaikan oleh Al-Quran tadi, fala takun lahuma uffin wala tanharhuma. Nah, itu hukum syara buat anak. Kan begitu kan? Nah, terus waskurli wal walidayk, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi memang dalam Islam itu enggak diperkenankan seorang anak ya ketika dia sudah dewasa terus dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah atau dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah begitu. Nah, sedangkan si ibu tadi itu kan udah jelas mungkin ya dia udah bermaksiat misalkan seperti itu. Ya, tugas si anak tadi harusnya kan meluruskan ibunya tadi gitu, bukan tidak mengakuinya sebagai ibu. Nah, itulah kebeningan ya hati seorang anak. Ya, tapi itu hanya ada di dalam sistem ini ya. Kalau dalam Islam itu kan nggak begitu kasusnya. Kasus-kasusnya di dalam Islam itu kan perkara agama ya. Misalkan Jureid itu ya, Jureid dia saking taatnya beribadah kepada Allah gitu ya. Pas sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, dia nggak nyahut, terus ibunya marah. Ya, ketika matinya pun ternyata dia tersandung dengan kemarahan ibunya itu. Padahal dia taat kepada Allah. Nah, kasus-kasus di apa ya di kehidupan Islam kan begitu ya, pelanggaran-pelanggaran syariat yang kecil-kecil kayak gitu lah jadi sandungan. Kalau sekarang kan yang parah banget gitu ya seorang anak tadi. Nah, maka untuk itu seharusnya kita memberikan nasihat kepada si anaknya tadi bahwa bagaimanapun itu ibunya yang membuat jalan ya buat Allah tetapkan, Allah kodokkan. Nah, itu bagaimanapun ibunya itu harus dia luruskan gitu ya, bukan berarti tidak mengakui itu ibunya. Ya, problemnya kan tidak ada pemimpin yang bisa untuk mengadu si anak ini ya bagaimana caranya ibunya menjadi soleha kan masalahnya di situ. Jadi ini juga adalah tanggung jawab negara, kita nggak bisa menjudge ya hanya ini semata-mata salah si ibu tadi atau salah si anak tadi, enggak. Kalau hadir negaranya ini bisa selesai sebenarnya, betul kan ya. Jadi masalahnya negaranya nggak hadir. Ada kode hisbah misalkan ya di mana-mana gitu untuk menyelesaikan sengketa begini kan mudah kalau dalam Islam itu. Wahai Kodi, ini ibuku ini gimana, tolong nasihati gitu kan. Tidak lantas si anak bilang aku nggak mengakui lagi itu ibuku gitu sambil diviralkan gitu ya, diviralkan oleh media kan nggak begitu kalau dalam Islam penyelesaiannya. Jadi kita nggak usah terbawa ya pada pro anak atau pro ibu enggak gitu. Tapi kita memandang ini secara politis ini memang nggak ada politik keluarganya gitu ya. Maksudnya nggak ada kebijakan negara terhadap
politik Islam untuk menyelesaikan masalah ibu dan anak. Nah, itu yang harus kita munculkan ke permukaan, ya. Allah a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Gimana Umah Hamidah? Cukup? Ya, Ustazah. Satu lagi tadi Ustazah, yang tentang gimana kalau membasuh luka pengasuhannya ada pastilah ada luka kan yang kita berikan kepada anak-anak tadi gitu Ustazah. Ibu jangan terpengaruh dengan inner child ya. Itu akan membuat kita menjadi pembenaran-pembenaran. Ya. Enggak akhirnya ya wajar sih karena dia luka pengasuhan gitu kan. Enggak gitu. Mendidik anak itu yang kita pahamkan anak paham yang benarnya gitu loh. Yang benar. Jadi bukan fakta yang salah yang harus dia jadikan sumber bagi dia untuk berperilaku, nggak gitu. Tapi dia tahu bahwa yang benar itu dalam menjadi seorang anak itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang harus dipahamkan. Sehingga ketika dia tahu ibunya salah, dia mengoreksi begitu ya. Dan memaafkan. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada anak tadi. Jadi bukan lukanya itu yang harus dia pendam selamanya sehingga dia sampai besarnya harus dia ingat terus, enggak demikian. Itu berarti si anak ini tidak dididik dengan Islam dengan baik. Kayak gini ya, dulu ya saya itu pernah waktu SD ya, kelas 1 itu ya kalau nggak salah. Terus pulang sekolah, pas zuhur tuh ya pulang sekolah. Terus minta uang sama ayah. Sama ayah. Itu kata ayah saya, kamu sholat dulu zuhur. Gitu. Ya, karena semangat untuk dapat uang sih waktu itu saya masih ingat, sampai sekarang masih ingat. Saya ke kamar mandi, rada lama di kamar mandi itu, nggak wudhu nggak apa, lama aja di kamar mandi itu. Terus datang balik lagi ke ayah, minta uang jajan. Ayah itu tahu ternyata nggak ada tanda-tanda saya sholat. Itu saya ingat, sampai sekarang saya ingat tuh. Apa yang terjadi waktu itu. Saya ditampar sama ayah saya. Ditampar. Beneran ditampar. Saat itu saya memang kaget, nggak pernah ayah saya menampar tuh. Menampar saya itu nggak pernah. Nah, kan karena kak saya tahu kalau ayah saya itu nyiapin apa ya, rotan. Buat kami itu disiapkan rotan digantungin tuh. Di, di, di tembok itu digantungin si rotan itu. Gitu. Kalau ada anaknya yang nggak sholat tuh dia nggak segan mukul. Itu tuh usia 10 tahun sih kalau yang itu ya. Tapi apakah itu membuat saya terluka? Gitu ya. Enggak. Sama sekali enggak. Bahkan bersyukur malah gitu. Bersyukur kalau dididik oleh ayah tuh kayak gitu gitu. Malah bersyukur. Enggak pernah ada dendam begitu. Nah, kalau dalam rangka begitu kita mendidik anak, enggak perlu khawatir. Karena itu yang benar gitu loh. Yang sedang kita lakukan terhadap anak untuk taat kepada Allah, untuk taat mencintai Rasulullah, misalnya mencintai Allah. Nah, luka yang kayak gimana yang dimaksud oleh si ibu ini kepada anak tadi? Oh, sering bentak mungkin ya, sering inilah, oh tanpa alasan dan sebagainya menjadi terluka misalkan gitu. Nah, berarti kan ini si ibunya salah nih. Begitu dia sadar itu berbuat salah, insya Allah ya, asal dia mau bertobat dan mau mengganti pola asuhnya menjadi pola asuh yang benar sesuai dengan Islam, insya Allah nggak apa-apa ya. Si anak itu juga nanti akan memaafkan. Ya, itu masa kecil yang membuat si ibu mungkin salah gitu ya, atau lagi capek atau lagi stres juga ya di sistem yang ada gitu. Apalagi kalau anaknya sudah ideologis, pasti nggak akan nyalahkan ya, tidak akan menyalahkan ibunya ketika besar. Maka pentingnya memberikan nilai akidah itu ya,
nilai ruhiyah itu kepada anak-anak itu dan nilai insaniah itu kepada anak-anak, itu pentingnya dia ya akan memahami ya bahwa situasi seperti itu ibunya berbuat salah misalkan ya, ya wajar karena saya salah. Ya karena saya salah gitu kan. Jadi dia akan memaafkan. Nah, dia jangan sampai perlakuan fasiknya. Kan kalau dalam Islam sebenarnya nggak akan ada anak yang terluka ya. Inner child itu tuh. Dalam Islam itu tidak akan ada yang terluka, Bu Hamidah. Kenapa? Karena kalau ketika diketahui ibunya fasik ya, apa sih yang membuat anak terluka itu? Dipukul ya tanpa alasan apapun, belum 10 tahun udah dipukul. Kemudian kata-kata kasar. Pokoknya fasik lah si ibu ini. Yang dilakukan oleh negara Islam apa? Itu mencabut hak pengasuhan si ibu. Gitu. Harus diganti dengan yang lain. Makanya dalam Islam tuh nggak ada fenomena inner child, nggak ada. Karena kefasikan si pengasuh itu langsung dicabut oleh negara, diganti kepada urutan berikutnya. Jadi dipastikan yang mengasuh anak itu di masa hadonahnya tadi itu adalah ibu yang soleh, yang solehah. Kalau ibunya fasik, ya suka mukul, bentak-bentak, suka caci maki dan sebagainya, maka negara akan mencabut. Nah, itu ya. Inner child itu adanya di sistem sekarang. Itu fenomena keluarga, ya hubungan anak dengan ibu, ya hubungan anak dengan ayah di keluarga kapitalis memang demikian adanya. Begitu. Terus dia memaksakan itu kepada kita kan ya. Kemudian dikasihlah treatment-treatment yang juga nggak solutif gitu kepada kita itu. Ya, walau alam. Perasaan nama ayam nggak ada O. Ustazah, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga ya Ustazah sudah habis waktunya, sebentar lagi mungkin ada yang sudah masuk maghrib dan mau maghrib untuk diskusinya. Insya Allah kita lanjutkan ke pekan depan. Barangkali ada penutup dulu sebelum kita tutup, Ustazah silakan. Ya, memang kalau di sistem nyambung kami sekarang, kita harus tetap waspada ya dari sisi konsep ya, dari konsep-konsep itu. Kemudian jangan terpengaruh juga gitu. Kalau ada fakta-fakta yang rusak di sistem kapitalisme itu, sehingga kita juga membenarkan itu adanya. Ya, justru kita nggak mau jadi korban ya, jadi korban kapitalisme itu, karena kadang-kadang itu menjadi pembenaran buat diri kita begitu ya, buat diri kita. Padahal kita punya seorang ibu ya pastinya juga ada lah ya salahnya. Kan ada kata maaf di dalam Islam juga dan ada kata memaafkan kan begitu ya saat itu juga begitu. Jadi nggak perlu ada luka yang disimpan-simpan. Nah, maka perlu terus belajar dan terus memahami Islam dengan benar ya. Khususnya di pendidikan ya, pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam itu harus terus dikaji secara mendalam sehingga kita mendapatkan utuh ya bahwa konsep Islam itu unggul ya, sangat unggul lah dibandingkan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah yang Masya Allah sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita dapat melaksanakannya, juga menyampaikannya kepada yang lain begitu ya, dan mudah-mudahan semakin kita belajar semakin tercerahkan, semakin dapat memberikan pendidikan yang terbaik dan yang tepat begitu ya, yang tepat untuk Ananda. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada Ahwati Fillah dan Ummahat semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Insya Allah kita
akan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nih nanti di pekan depannya. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Baik, untuk saat ini mari kita tutup saja kajian kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair.